Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ya Tuhan Allah kami, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berfikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikian, diluruskanlah lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di mata-Mu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisu dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-Mu. Tuhan, Engkau
dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah hatiku ini kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, banner yang ada di mimbar ini adalah tema PKSN Bulan Kitab Suci Nasional. Temanya adalah Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup. Kita ingin merenungkan dari teks-teks kitab suci Perjanjian Lama, yaitu dari Nubuat, Maleakhi, dan kitab Zakaria. Menjadi refleksi bagi kita semua, sejauh manakah kita selama ini membaca dan merenungkan kitab suci. Bersyukur bahwa kalau Anda mempunyai kitab suci yang sudah kusut, yang sudah robek-robek karena sering dibaca. Dan jangan bangga Anda mempunyai kitab suci yang masih bersih, tidak dibaca, ya. Bersyukur bahwa kalau Anda sudah membaca kitab suci setiap hari. Jadi zaman sekarang, zaman modern ini sudah banyak sarana, prasarana bagaimana kita mendekatkan kitab suci. Mungkin ada yang berlangganan Ruah, karena disitulah sudah tercantum bacaan harian dan mingguan lengkap. Mungkin juga ada yang langganan ziarah batin, atau mungkin juga ada yang membaca lewat internet HP. Jadi sarana dan prasarana itu sungguh banyak. Bersyukur kalau sudah setiap hari membaca dan merenungkan. Atau paling tidak Bapak Ibu sekalian membaca bacaan hari Minggu. Adakah atau banyakkah Anda sekalian sudah membaca
teks kitab suci hari Minggu ini? Tadi malam sudah membacakah Bapak Ibu sekalian? Sudah ya? Sudah? Oh belum. Minimal ketika mau merayakan Ekaristi hari Minggu itu, bacalah bacaan pertama, bacaan kedua, lalu bacaan Injil, supaya ada yang melekat meskipun hanya satu kalimat ya. Yang kadang mungkin bawah sadar ketika bacaan dibacakan itu pikiran kita kemana-mana sehingga kita lupa ya. Kadang-kadang begitu ya. Harusnya ketika sabda Tuhan itu dibacakan, kita mendengarkan, menyimak dengan baik isi dari bacaan-bacaan itu. Itu idealnya. Bila sudah, puji Tuhan. Bila belum, mari kita berjuang bersama-sama. Tujuan bulan kitab suci nasional tidak lain adalah agar kita sungguh akrab dengan kitab suci, agar kita sungguh setia membaca dan merenungkan teks kitab suci, karena kita harus mempunyai keyakinan iman ketika kita membaca kitab suci atau kita mendengarkan bacaan kitab suci. Sebenarnya Allah itu bersabda kepada kita. Allah itu berbicara dengan kita. Itu harus menjadi suatu keyakinan kita. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati Allah yang bersabda, dan sabda itu mempunyai daya kekuatan, yakinlah sabda Tuhan itu akan menjadi pelita, akan menjadi penuntun hidupmu, hidup kita. Tetapi kalau tidak, maka sabda itu hanya lewat, tidak berdaya guna bagi kita semua. Betapa sabda itu kalau kita yakini, kita percayai, sungguh menjadi kekuatan hidup kita, menjadi pelita, menjadi penuntun hidup kita, sehingga kita makin teguh dalam iman dan kita tangguh menghadapi kesulitan hidup. Itu menjadi catatan penting. Kalau kita sungguh meyakini firman Tuhan itu akan sungguh menjadi kekuatan sehingga kita tangguh menghadapi kesulitan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permenungan pertama BKSN kita adalah pembaharuan relasi dengan diri sendiri. Dengan diri kita sendiri kita diajak untuk berdamai. Dengan diri kita sendiri hendaknya kita sungguh merasa nyaman. Betapa sedihnya kalau dengan diri kita sendiri kita susah untuk berdamai. Kok saya itu seperti ini, nggak ada harganya. Berarti kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Maka dengan diri sendiri kita diajak untuk membangun pertobatan secara terus menerus, sehingga akhirnya kita menemukan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua adalah pembaharuan relasi dengan sesama. Maka hukum kasih, cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu. Sebagai wujud kita mengasihi Allah, kita diajak untuk membangun relasi dengan sesama. Mungkin selama ini ada relasi-relasi dengan sesama yang kurang nyaman. Maka mari kita
berdamai. Supaya dengan relasi yang nyaman itu kita sungguh-sungguh merasa sukacita, merasa bahagia. Lalu pertemuan yang ketiga adalah pembaharuan relasi dengan keluarga. Maka keluarga-keluarga diingatkan kembali, tahun yang lalu kita tahun keluarga Ecclesia Domestika, kita diajak untuk membangun bagaimana keluarga itu menjadi keluarga Ecclesia Domestika. Keluarga menjadi tempat sekolah iman yang pertama bagi putra-putri kita. Keluarga menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya cinta kasih. Maka kalau relasi di antara keluarga baik, maka cita-cita itu pasti akan bisa tercapai dengan baik dan benar. Pembaharuan relasi dengan keluarga, hendaknya keluarga-keluarga hidup benar di hadapan Tuhan dan terlebih menghayati kesetiaan janji perkawinan yang pernah Bapak Ibu Saudara-saudari ungkapkan. Dan pertemuan yang terakhir adalah pembaharuan relasi dengan Allah, yaitu membangun pertobatan secara terus-menerus sehingga Allah sumber pembaharuan hidup kita sungguh menganugerahkan keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini Yesus memberikan suatu perumpamaan bagaimana kalau orang ingin membangun menara harus merencanakan dulu, harus duduk membuat anggaran apakah uangnya cukup atau tidak. Harus direncanakan, kalau tidak nanti membangun tetapi tidak selesai dan bahkan diketawakan, diejek oleh orang lain. Lalu apa maknanya? Menjadi pengikut Kristus hendaknya harus mempunyai visi dan misi. Gereja juga harus mempunyai visi dan misi. Keluarga-keluarga juga harus punya visi dan misi. Keluarga kita harus dikemanakan. Dalam konteks gereja di Keuskupan Agung Palembang, sudah jelas ada visi dan misi yang bisa Anda baca. Di sebelah sini ada, di ruang sana ada, di depan sana ada. Silahkan dihafal dan dibaca. Ada visi dan misi. Keuskupan Agung Palembang tahun ini mempunyai prioritas berkaitan dengan KBG. Ya mungkin belum berjalan semuanya ya, mungkin masih tertatih-tatih. Tetapi mari kita berjuang bersama. Belum begitu hidup, tumbuh dan berkembang. Mungkin sudah ada yang hidup KBG, tahun depan kita sudah tahun devosional. Tapi tahun KBG hendaknya sungguh-sungguh terus-menerus ditumbuh kembangkan. Lalu tahun depan kita memprioritaskan, memfokuskan ke devosional tanpa juga membangun komunitas KBG. Justru devosi juga hendaknya ke depan tumbuh dan berkembang di KBG kita masing-masing. Maka Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengajak kita semua, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan kita menjadi pengikut Kristus sungguh makin teguh. Berusahalah sungguh-sungguh menjadi keluarga yang bahagia dan sukacita, supaya panggilan dan pilihan hidup keluargamu juga semakin teguh, semakin sukacita dan bahagia. Terkadang tidak semua bisa melaksanakannya dengan baik. Terkadang ada yang tersandung.
tersandung bukan karena Allah tidak mau menuntun atau membimbing, tetapi karena kita tidak berusaha sungguh-sungguh menjawab. Mungkin kita juga tidak fokus, tulus untuk memberikan diri, sehingga pikiran kita bercabang-cabang. Yesaya mengatakan, ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita terus menerus mengadakan pembaharuan relasi dengan diri kita sendiri, dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan Allah sendiri. Itulah visi dan misi hidup kita, terlebih di bulan Kitab Suci Nasional ini. Tuhan memberkati. Amin.